suami mendengarkan nasihat istri. Karena engkau telah mendengarkan perkataan istrimu, maka terkutuklah tanah itu. Maka itu saudara, apabila rumah tangga fungsinya terbalik, bukan suami jadi pemimpin, tapi istri jadi pemimpin karena banyak alasan, maka lihat keluarga itu usahanya, kehidupannya akan begitu sulit dan begitu berat. Maka itu tolong para istri, jaga diri saudari dalam menasihati suami. Suami-suami lemah sangat tergantung pada istrinya, dan ini hukum yang salah. Hamba-hamba Tuhan yang sulit dalam pelayanannya, coba perhatikan bagaimana keadaan kedudukan ini. Saudara, kembali kepada dua keluarga ini. Kalau Adam dan Abraham menggunakan fungsinya, otoritasnya sebagai suami, seperti kita lihat di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 10 sampai 12 tadi. Sederhana sekali, ketika Hawa datang kepada Adam membawa buah itu, kalau toh Adam berkata sejenak saja, misalnya, istriku, bukan begitu kata Tuhan, semua buah di taman ini boleh dimakan kecuali yang satu itu. Apa susahnya seorang Adam mengucapkan kalimat itu pada istrinya? Betul enggak saudara? Coba renungkan, sepele sebetulnya. Kita bisa membayangkan kalau hari itu Adam menggunakan otoritasnya dan fungsinya sebagai suami. Percayakah saudara, dunia tidak seperti yang kita lihat sekarang ini? Coba bayangkan, iya atau tidak? Pasti tidak. Enggak sejelek sekarang, dunia itu pasti indah. Sama ketika Abraham dapat nasihat Sarah. Sarah terlalu sadar, dia sudah cukup lama menopausanya. Jadi bagaimana mau punya anak? Tidak mungkin. Dia pun sadar suaminya pun sudah terlalu tua. Maka dia memberi nasihat. Lihat, ada pembantu nganggur itu. Kalau toh Abraham mengatakan kalimat pendek saja, misalnya saya berkata, Mama, bukan begitu kata Tuhan, lewat kamu anak itu lahir. Apa susahnya seorang suami berkata kalimat pendek itu? Maka kesimpulan saya, dengar laki-laki, ternyata makhluk terakus di dunia itu namanya laki-laki. Betul enggak? Laki-laki itu makhluk paling rakus sedunia. Saya percaya Adam belum sempat makan semua buah di taman itu. Saya percaya. Lalu kenapa dia mau ambil yang satu ini yang dilarang oleh Tuhan? Seorang istri yang dinikahi mau berapa puluh tahun pun gak akan habis kok. Kenapa Abraham mau mendengar nasihat istrinya? Maka malah petaka terjadi sampai hari ini, saudara. Tuhan dibuat repot gara-gara kesalahan sederhana permulaan itu. Jelas sekarang? Maka itu jujur suami istri, jangan membalik peranan kita. Bagaimanapun seorang suami, kelemahannya, ketidakberdayaannya, ketidaksanggupannya untuk memimpin, tetap dia seorang kepala dan seorang pemimpin. Maka istri harus menolong suaminya untuk bangkit, beri dorongan. Saya dulu pernah meneliti mengapa ada cukup banyak rumah tangga. Waktu itu saya belum menikah, saya tidak tahu. Cukup banyak istri itu berkata suaminya dianggap anak sulungnya. Pernah dengar ada istri ngomong seperti itu? Orang tahu anaknya 3, kelihatannya 4, anakku 4. 4 mana? Yang nomor 1 suami ini. Pernah dengar kata-kata seperti itu? Nah, saya coba meneliti, saudara, mengapa ada banyak istri berkata seperti itu. Saudara, bersama dengan seorang hamba Tuhan namanya Ibu Pendeta Christine Hare, tahun 87 kami pernah diskusi, kami pernah meneliti kenapa ini terjadi. Dan dalam diskusi itu kami menemukan satu kesimpulan yang sangat indah. Saudara bayangkan, siapapun orang itu, laki atau perempuan, dia dikandung oleh laki atau perempuan? Perempuan bukan? Jadi kalau dia laki-laki, maka begitu jadi laki-laki, dia itu disimpan dalam tubuh perempuan. Begitu lahir, yang netai perempuan juga. Betul?
dia didekap oleh perempuan. Begitu dia mulai belajar berjalan. Kalau rumah tangga ada pengasuh, biasanya pengasuhnya perempuan lagi. Lalu ketika anak laki ini mulai sekolah, masuk di playgroup atau di TK, gurunya perempuan lagi. Jadi bayangkan seorang laki-laki dari jadi laki-laki sampai minimal umur 5-6 tahun dia dikelilingi perempuan terus. Maka itu dengar istri-istri, kalau kamu gak pandai-pandai ngerawat suamimu, suamimu dirawat orang lain. Dengar baik-baik kamu. Itu sebabnya kenapa laki-laki lebih cepat jatuh ke tangan perempuan. Karena sejak dia jadi sudah dikelilingi dan disimpan dalam hidup perempuan. Maka itu gampang sekali suami itu jatuh ke tangan perempuan. Ketika kami menemukan kebenaran itu, wah ini rumah tangga harus dijaga baik. Orang banyak berkata lebih repot ngurus anak perempuan daripada anak laki. Tidak. Anak laki itu jauh lebih manja daripada anak perempuan. Kenapa? Ya karena tadi itu. Itu sebabnya jaga diri kita laki-laki. Karena kecenderungan kita untuk jatuh ke perempuan lain sangat mudah. Karena kodrat kita sudah begitu. Maka itu laki-laki cenderung rakus dan bertobat betul-betul. Supaya anak-anak kita tidak luka dan cacat jiwanya dalam fungsi ini. Mengerti sekarang saudara? Ini sungguh luar biasa. Nah, saya tidak uraikan 4 fungsi mama. Karena itu kita sudah gampang mengerti. Sekarang 6 fungsi papa saya akan uraikan dengan singkat. Pertama saleh, kedua adil, ketiga tidak bercacat. Maka seorang ayah itu tidak boleh bersalah di depan anak-anaknya. Saleh, adil, tak bercacat. Itu menunjukkan di mata anak-anak papanya itu jagoan, papanya itu idola, papanya itu tokoh, papanya itu segala-galanya di mata anak-anak. Maka itu lihat saudara, di mana-mana anak-anak itu pasti membanggakan papanya. Mama jangan tersinggung untuk hal ini ya. Karena masa mama sudah lewat. Begitu anak umur 7 tahun ke atas atau maksimal 10 tahun, maka anak-anak gak akan dekat pada mama. Karena masa sudah lewat, anak-anak akan dekat kepada papa. Maka itu kalau papa tidak saleh, tidak adil dan bercacat, anak-anak hancur hidupnya. Dalam gereja kita tahu, seringkali ibu atau mama yang diberi tugas nasihati anak untuk rajin ibadah, sembahyang, baca Alkitab. Menurut ayat 12 kalimat terakhir tadi, 1 Tesalonika pasal 2, saudara lihat, justru papalah yang memberi contoh dan mendorong anak-anaknya untuk beribadah, bukan mama. Maka itu setan membalik kebenaran ini. Di banyak tempat kalau saya keliling memeriksa, mama lebih cerewet kepada anak-anak. Kenapa kamu gak ke gereja? Ini hari ibadah. Kenapa gak sholat minggu? Ayo sembahyang. Papanya teler terus. Padahal Alkitab berkata, baca lagi ayat 12-nya, papa yang memberi contoh untuk anak-anak beribadah. Tolong gereja jangan dibalik fungsi ini, itu tugas papa. Hei bapak-bapak yang malas bertobat kamu dalam nama Yesus. Bapak rajin mabuk, rajin berjudi, suruh beribadah susahnya luar biasa. Maka anak-anak akan hancur karena mereka nggak punya contoh yang baik dari papa. Kalau anak-anak lihat papanya rajin sembahyang, pagi-pagi sudah baca Alkitab, anak-anak akan meniru. Lihat saja, ayah seperti itu, hidupnya yang saleh, hidupnya yang benar, anak-anak ikut. Fungsi keempat, menasehati. Maka itu anak-anak yang gak ada ayah, anak itu pasti dia gak ada yang menasehati, bukan mama menasehati. Yang kelima, menguatkan hati. Anak-anak yang gak punya ayah, dia cenderung pelin-pelan, sulit mengambil keputusan, gak pernah tegas dalam hidupnya. Karena fungsi yang kelima itu menguatkan hati, self-confident dalam bahasa Inggrisnya. Kalau istilah anak muda, PD, percaya dirinya tidak ada. Karena tugas seorang ayah lah yang membuat anak itu punya percaya diri. Karena ayah menguatkan hati anak-anaknya, memberi dorongan untuk berani bertindak, memberi dorongan untuk berani mengambil keputusan, memberi dorongan untuk maju. Maka itu saya belajar, anak-anak itu khususnya kalau anak laki, saudara, papa-papa belajar pakai cara ini. Umur 2 tahun kira